Oke. Dari Mas Nata, Mas, kemarin ada kabar sebanyak 37 hotel di DIY melanggar prokes dan diganjar SP1. Nah, ini seperti apa sih? Ya, jadi gini, sudah saya sampaikan tadi ya. Jadi 400 itu anggota kami. Ada beberapa hotel maupun penginapan maupun gesos yang belum tergabung kami. Nah, ini yang menjadi harus ada kita jelaskan sekarang. Anggota kami itu sudah melakukan verifikasi dan sertifikasi. Oke. Ya, itu aja kita masih menemukan 385 kasus Ya. bagi wisatawan yang tidak membawa rapid antigen Oke. atau membawa rapid antigen tapi merasa dia itu sehat. Ya. Dia menunjukkan, ini loh, saya itu sehat, Ya. pakai ini, baca, Ya. negatif. Ya. Dia tidak mau memakai masker, Oke. kemudian tidak mau mencuci tangan. Ya, ya. Ya kita tolak, Oke, gitu loh. ya. Bahkan sudah masuk kamar, Ya, dia keluar nggak memakai masker, ya kita tegur, ya. kemudian kita berdebat, dia tetap nggak mau memakai masker, kita kembalikan uangnya, gitu loh. Itu pernah ada? Wow, sering, malah. gitu loh. Nah, mengapa seperti itu PHRI? Karena kita sudah sepakat komitmen jangan sampai ada klaster baru di hotel dan restoran di daerah istimewa Yogyakarta. Tindakan tegas ini harus kita lakukan, ya, disiplin, ketat dan jujur. Itu karena apa? Harus dilaksanakan karena ini melindungi karyawan kita, properti kita, dan juga tamu-tamu yang sudah disiplin. Gitu loh. Nah, jangan sampai ini merasa sehat, sudah ada rapid antigen, bahkan swab sekalipun ya harus pakai masker. Itu kan sudah prokes. Betul. Gitu loh. Nah, kita nggak tahu ya, sudah ini negatif, dia sudah berjalan kemana-mana ternyata kan gitu. Ya, betul. Kita tetap harus menjaga. Gitu loh, ya. Kemudian tadi yang pertanyaannya memang betul kita akui, tapi kita sudah koordinasi dengan Kasatpol PP DIY Pak Noviar, itu bukan anggota kami, tapi itu adalah hotel atau penginapan yang dengan manajemen virtual. Mereka sudah kita tegur melalui gugus tugas masing-masing kecamatan kalau kota. Ya. Tapi dia menunjukkan verifikasinya dari manajemen virtualnya. Online itu ya. Ya. Nah, dasarnya apa? Dia tidak bisa menjawab. Karena kita lihat sendiri, dia tidak ada pengukur suhu, kemudian cuci tangan juga nggak ada, atau ada pengukur suhu tapi petugasnya tidak ada. Ada hand sanitizer, tapi tidak disarankan untuk memakai. Ada FO-nya, tapi tidak minta surat rapid antigen. Nah, inilah yang menjadi tadi kita berharap pemerintah daerah tegas. Nah, ini saya salut. Tegas saja, enggak apa-apa kalau memang itu ada hotel dan restoran yang belum melakukan protokol kesehatan, tindak. Gitu lah, ya. Nah, ini mungkin yang harus sering disampaikan bahwa di teman-teman PHRI, yaitu ini adalah Perhimpunan Hotel dan Restoran di Region Yogyakarta, ini sudah berupaya sedemikian rupa untuk mendukung pemerintah dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19. Tapi di satu sisi memang teman-teman PHRI juga berusaha untuk usaha ini juga berjalan ya seiring dengan wajar baru atau Jogja wajar anyar. Jogja wajar anyar. Jogja wajar anyar. Jogja wajar anyar dengan peranatan anyar pelesiran Jogja. Nah, inilah yang wisatawan masyarakat juga harus tahu dan mengimplementasikan apabila mereka datang ke Jogja. Dan jangan khawatir karena tadi sudah ditegaskan dan dijamin oleh Mas Dedi selaku Ketua PHRI bahwa ketika ada wisatawan atau pengunjung hotel atau tamu hotel yang dia ngeyel, tidak mau taat prokes, ya dengan sangat terpaksa dikembalikan uangnya. Dan itu sudah pernah dilakukan dan ini bukti dan sering. Dan ini bukti adalah komitmen teman-teman PR ini sungguh-sungguh ya dalam menjalankan
apa namanya program dari pemerintah ini, dan harapannya ketika ini dijalankan, wisatawan yang akan ke Jogja jadi merasa, oh ternyata beneran Jogja nyaman, dan mereka juga teredukasi dengan sendirinya mereka menjaga dirinya sendiri. Betul. Gitu ya Mas ya. Karena ini demi kenyamanan bersama. Jangan sampai nanti ada berita yang kayak kemarin itu gede-gede ya, habis dari Jogja sejumlah guru kena. Itu saya juga wah ini jangan-jangan kenanya nggak di Jogja, tapi gitu ya Mas ya. Karena gini Mas Yuda, saya juga dengar dan saya sudah mengklarifikasi ke sekolah mereka. Kalau dari BRI tanya hotelnya mana, kan gitu ya. Untuk tracing ya. Ya untuk tracing, untuk tracing. Karena sekali lagi komitmen kita jangan ada klaster baru di hotel dan restoran, gitu loh. Kemudian yang kedua, perjalanan mereka dari asal ke Jogja itu pasti juga mampir-mampir. Ya betul. Kemudian setelah itu dia pulang ke sana juga makan mampir-mampir, dan gitu. Nah ini masih apakah itu dari Jogja atau tidak kita belum tahu, gitu. Nah pada intinya saya ingin menyampaikan bahwasanya memang kunci sekarang di era Jogja Wajar Anyar dengan peranatan Anyar Plesiran Jogja ini adalah kejujuran kita, ya, baik itu pelaku usaha maupun wisatawan, dan kedisiplinan kita dan ketertiban kita dalam melaksanakan protokol kesehatan. Ini yang paling kunci yang harus dilaksanakan baik itu kami maupun wisatawan. Itu kata kuncinya. Oke. Nah, monggo teman-teman yang sedang menyaksikan live streaming ini silahkan merespon. Barangkali ada pertanyaan dan mungkin ada sanak saudara yang dari kemarin tanya terus ya, Mas. Ini gimana Jogja? Karena beberapa teman juga tanya, Yud katanya ada rahasia ya kalau mau masuk Jogja pakai mobil pribadi dan sebagainya. Nah, ketika pertanyaan itu muncul, memang saran saya sih selalu memantau kanal-kanal resmi. Misalnya kanalnya PHRI di medsos, terus kanalnya Provinsi DIY, Pemkab Yogyakarta, dan mungkin di Satgas juga ada, BNPB juga ada lah. Itu kanal-kanal resmi, silahkan pakai untuk mendapatkan informasi yang valid ya, jangan katanya-katanya, karena ini memang rentan sekali ketika sudah di media sosial. Akhirnya seperti yang dikatakan Mas Dedi, bayangkan dari 40 ke 20 sekarang ke 8%. Ini okupansi untuk tanggal 31 Desember ya. Nah, ini okupansi yang mungkin sejarah ya. Oh, sejarah. Selama Jakarta berdiri. Ya. Punya sejarah, DIY punya hotel, baru 8% itu ya ini. Okupansi. Bahkan ini dari harian pun lebih rendah kayaknya kalau dulu ya sebelum Covid ya. Jadi memang sebetulnya 8% aja ini laporan terakhir ada peningkatan gitu, peningkatan cancelan. Gitu. Ini yang sedih. tapi ya apapun itu kita harus hadapi ya Mas ya. Ya. Semoga ini menjadi pelajaran bersama dalam konteks memang ketika semua berhubungan ya, wisata, hotel, kesehatan masyarakat ini menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan gitu. Bahkan mungkin jauh hari sebelum Covid ya Mas ya. Dulu Jogja juga sudah menyediakan cuci tangan di sepanjang Malioboro, terus di tempat-tempat khusus juga dibangunkan toilet yang bersih.